DV. Wow. 3 minggu. Maksud saya minggu ketiga di tahun 2014. Hari ini saya kedatangan salah satu narasumber yang masih dalam rangkaian pemenang Jogja Startup Competition. Maaf, Jogja Pitching Competition dalam rangka Jogja Startup Day 2013. Yaitu Mas Fandi dari lanebook.co. Suka menyewa-nyewakan buku ya, Mas? Oh, enggak menyewakan sih, Mas. Enggak, meminjamkan. Meminjamkan. Iya, meminjamkan. Suka memfasilitasi orang-orang untuk saling meminjamkan buku di lanebook.co. Kalau minggu lalu kita sudah punya Mbak Istovani dari Fit Inline dan minggu sebelumnya lagi ada Mas Budi Santoso dari Get Our Guide. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Fandi. Mas Fandi ini di Lanebook adalah? Saya Foundernya. Oke. Asli Jogja? Aslinya Klaten. Aslinya Klaten. Iya. Kuliah di Jogja? Kuliahnya dulu di Jogja. Oke. Sudah selesai. Dan sekarang menekuni Lanebook? Sambil freelance. Oke. Sambil ya. Ya, saya tahu. Karena memang untuk menghidupi sebuah startup itu benar. iya. Betul. Gitu. Iya pastilah, Mas. Tapi sebelumnya Mas sempat bekerja setelah lulus? Iya. Sebelum lulus saya udah kerja gitu. Oke. Di sebuah agensi digital. Di Jogja? Di Jogja juga. Oke. Sebagai web designer. Sampai sekarang juga masih di sana juga sih. Oh, bantu-bantu juga ya. Oke. Tapi sambil membuat Lanebook. Iya. Oke. Itu untuk memutuskan membuat Lanebook itu kepikirannya dari mana, Mas? Sebenarnya Lanebook ini tuh skripsiku, Mas, dulu. Oh, gitu. Iya. Mas jurusan apa tuh dulu? Informatika. Oke. Jadi dulu saya di UIN, dari UIN. Oke. Biasanya awalnya itu sebenarnya aku bingung, Mas. Bingung ya. Karena udah semester tua kan. Belum ketemu judulnya apa gitu. Udah terus akhirnya aku kan main-main di Tumblr, kan suka Tumblr aku. Iya. Tumblr, terus nemu Tumblr orang gitu. Nah di sana tuh ada Lanebook. Nah ini apa nih Lanebook? Aku buka, ternyata ini dia minjem-minjemin buku gitu loh. Satu Tumblr ya? Tumblr orang yang minjem buku punya dia. Jadi buku-bukunya dia foto terus diupload di Tumblr-nya. Siapa yang pinjam kirim email gitu. Nah, saya kan ada emailnya, terus kemudian email orangnya. Mas, boleh nggak ide ini tak adopsi buat bikin jaring sosial gitu. Nah terus akhirnya dia seneng banget kan. Wah seneng banget. Iya Mas. Bahkan dia malah minta maaf gak bantuin gitu. Dia kan orang bukan orang IT kan. Oke. Ya Mas, nanti tak dukung gitu. Gitu. Awalnya seperti itu. Terus akhirnya dia juga ke dosen, sempat ditolak juga. Terus ajuin lagi, akhirnya keterima. Oke. Itu akhirnya jadi Lanebook seperti saat ini. Wow, tapi setelah skripsi baru dilanjutkan atau memang diselesaikan saat proses skripsi? Diselesaikan saat proses skripsi. Oke. Tapi masih banyak bab-babnya kan. Masih belum sempurna. Terus kemudian setelah selesai skripsi aku coba itu lagi, develop lagi, bangun lagi gitu. Wow. Akhirnya sekarang malah ketemu sama teman-teman yang mau bantuin jadi programmer dan sebagainya. Jadi malah sekarang yang ngerjain itu teman-teman bukan saya. Mas sudah lead ya di atas ya. Oke. Menarik sekali. Tapi memang dasarnya suka baca buku. Suka dari kecil emang suka baca buku. Dan akhirnya begitu ketemu sebuah ide yang bernama Lanebook ini, wah ini oke nih untuk dieksekusi. Karena emang sebenarnya aku tanya ke orang tadi itu, namanya Yunus, yang punya ide Lanebook tadi itu. Emang banyak itunya interaksi yang ke dia gitu. Banyak yang memang mau ya? Iya, banyak yang mau. Yang dia juga banyak ngirim-ngirimin buku ke orang. Dengan sukarela. Wow. Jadi emang kita awalnya emang semangat berbagi. Dasarnya berbagi, bukan komersil ya. Iya. Oke. Dan dengan Lanebook ini kita mengharapkan semakin banyak orang yang mau minjemin bukunya, sehingga buku itu kan kalau bermanfaat kalau dibaca aja kan. Betul. Kalau dibuat tumpukan ini nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Biasanya kan kalau kita baca buku selesai udah tutup gitu. Sayang kan kalau buku-buku yang itu manfaatnya berhenti di sana. Biar buku ini tetap bermanfaat,
kita pinjamkan ke orang lain gitu. Kami percaya bahwa banyak orang di sana tuh yang pikirannya sama kita gitu. Makanya saya dulu tuh optimis gitu, dan itu bakal ramai gitu. Tapi memang sampai sekarang sudah ramai? Sudah ramai, bahkan udah beberapa komunitas sudah ada di beberapa kota gitu. Mana aja Mas? Yang udah ada tuh Jogja sendiri, Bandung, Tangerang, Jakarta, Makassar, Surabaya. Yang baru ini Malang gitu. Kalau yang sudah membentuk komunitas itu akhirnya mereka membuat aktivitas off-air sendiri? Iya, aktivitas offline. Iya. Jadi, orang radio Mas. Iya. Offline gitu. Kegiatannya banyak kan meet up gitu, gathering, terus tukar-tukaran buku juga. Ya. Jadi kalau kirim kan daripada kirim-kiriman kan ya, gitu. Satu kota ini. Ya. Jadinya pas ketemu itu, nanti balikinnya pas ketemu lagi. Gitu. Jadi ada banyak yang bisa didapatkan informasi dan pengetahuan baru selama nggak ketemu sekian lama itu saling tukar-tukaran. Sampai sekarang berapa jumlahnya Mas? Sekarang baru mau 4.000 member. 4.000 member? Wow, banyak ya. Iya. Dan buku-bukunya juga udah hampir 3.000 buku. 3.000 buku, 4.000 member. Iya. Jadi ada yang member yang nggak ngasih buku tapi mau pinjem. Nggak ada, kan satu buku itu bisa dimiliki banyak orang. Iya betul. Jadi ya mungkin koleksinya sama gitu. Benar. Dan jumlah bukunya itu jadi lebih dari satu. Iya. Wow, iya. Nah, berhubung tadi Mas sempat menyinggung bahwa ya kerja freelance juga sih untuk menghidupi gitu. Sampai saat ini apakah ada modal ataukah ikut apa gitu Mas yang untuk sebagai penggeraknya biar tetap bisa operasional? Untuk Land Book sebenarnya sampai sekarang belum ada pendanaan dari pihak luar. Jadi sejauh ini pendanaan ya dari saya sendiri, dari kantong sendiri. Dan ya kita nggak banyak gunain uang, soalnya kan kita banyak kan promosi itu ya cuma lewat Tumblr, lewat Twitter gitu, jadi lewat komunitas itu. Jadi kita nggak banyak keluar buat marketing, buat promosi gitu. Tapi dengan kekuatan komunitas, dengan kekuatan orang-orang yang sudah pernah mencoba di Land Book akhirnya menyebar. Seperti itu. Wow. 4.000. Sudah berapa lama Mas? Sudah 1 tahun ini. 1 tahun? Iya. 4.000 member dalam 1 tahun. Dan ada 7 komunitas. 7 sampai 8 komunitas di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali. Iya. Ini untuk proyeksinya Mas gitu. Land Book ini untuk kedepannya kan kalau sekarang saling meminjamkan buku dan menjadi jejaring sosial ini apa sih bayangannya untuk jangka panjangnya gitu? Kalau untuk jangka pendek kita mau launching sebenarnya Mas bulan Januari kan, karena Land Book sekarang masih beta. Masih beta sampai sekarang. Dan nanti Januari ini rencananya kita mau launching, mau ninggalin betanya. Launchingnya juga selain ninggalin beta, kita juga ada logo baru, icon dan karakter baru dan maskot gitu, sama desain ulang gitu, desain branding total gitu. Target di bulan Januari ini seperti itu. Terus kemudian untuk ke depan ya kita pengen akan lebih banyak lagi komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ini, di kota-kota itu. Dan ya banyak ambasador kan di Land Book itu kan ambasador. Gitu. Jadi di setiap kota itu ada ambasadornya buat komunitasnya. Jadi misalnya di Malang itu ada ambasador Malang, mereka yang daftar ke kita. Terus di Surabaya juga ada. Nah kita pengen nanti ke depan juga semakin banyak ambasador gitu. Ada city ambasador, kampus ambasador, country ambasador. Dan memang niatnya ambasador ini menyebarkan paham untuk saling bertukar buku dan membaca buku lebih banyak, serta membuat event. Jadi tidak ada salahnya sama sekali ya Mas ya untuk berkumpul, untuk saling bertukar buku gitu. Bisa teman baru juga yang sama-sama suka dengan
buku. Karena memang sadar nggak sih Mas, atau memang faktanya begitu nggak sih kalau memang sekarang ini banyak yang sudah mulai meninggalkan buku gitu, apalagi di kalangan muda? Iya, sudah kebanyakan sekarang kan karena adanya internet ini kan kebanyakan bacanya ya baca di laptop, di gadget gitu kebanyakan. Nah, cuman kita apalagi adanya buku-buku yang digital itu, kita pengen ini buku fisik ini tuh digalakkan lagi gitu. Jadi biar apa ya? Karena kalau kita membaca buku itu selain kita dapat informasi yang penuh yang full gitu, juga kita itu kan membuka wawasan yang lebih luas lagi. Jadi kalau kita nggak dapat ilmu cuma setengah. Betul sekali. Wow. Karena buku adalah jendela dunia ya. Seperti yang kita tahu dulu waktu SD. Oke. Tapi kalau kita mencoba realistis Mas, setiap startup kan akan perlu monetizing gitu. Bayangannya kan buku ini apakah akan dimonetize atau dibiarin begini aja atau? Iya. Nanti sudah ada beberapa rencana gitu. Salah satunya ya premium member. Dan yang pasti banner iklan lah. Oh iya. Itu nanti ke depan kayak gitu. Cuman untuk yang premium member ini masih kita pelajari lebih. Soalnya takutnya nanti malah keluar dari jalur sosial. Yang pasti tetap dengan semangat berbagi, tapi ya ada beberapa fitur yang mungkin lebih daripada yang biasa. Benar. Karena sebuah startup yang baik adalah startup yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Kata orang sih begitu. Oke, tapi sepanjang menjalani startup ini apa sih Mas rasanya? Senang ya Mas. Senang dan suka kalau misalnya di Twitter itu kan kalau kita kan juga ada search kan. Kita search kata kunjungan lembu gitu kan, banyak yang ngomongin tentang lembu gitu, banyak yang muji, banyak yang caci maki. Ya seneng-seneng aja gitu. Jadi semakin banyak yang dukung, semakin kita tuh semangat gitu. Sebagai seorang founder itu rasanya ketika bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan digunakan gitu, seneng banget saya. Nggak capek Mas? Nggak. Tetap ini ya, semangat berbaginya mengalahkan rasa capeknya ya. Dan didoakan loh Mas para pembaca buku di seluruh Indonesia. Amin. Jadi startup yang sangat bermanfaat ya istilahnya ya. Semoga bermanfaat. Luar biasa sekali. Jadi berawal dari kesukaannya untuk membaca buku, Mas Fandi. Kalau nama cowok suka lupa Mas. Kalau nama cewek cepat kenalan aja udah tahu. Sudah kepo dulu aja. Dengan suka membaca buku, Mas Fandi membuat sebuah startup yang bernama Lenebook.co dan memfasilitasi orang-orang di seluruh Indonesia untuk membukakan cakrawala mereka terhadap pengetahuan-pengetahuan baru yang ada di setiap buku. Buku apa aja sih Mas yang udah ada sekarang? Apa aja ada Mas? Mulai dari novel, buku teknik, buku kuliah bahkan. Oh ada? Buku agama, pokoknya semua genre buku ada di sini. Ada. Sudah akhirnya semakin banyak member dan semakin banyak buku-buku jenisnya dan judulnya. Wow. Sampai saat ini ada 3.000 buku dan ada 4.000 user. Yang bisa sahabat JDV temui kalau mengklik lenebook.co. Sekarang berapa orang Mas? Tim intinya tuh 4 orang. 4 orang. Tapi kalau volunteernya 20-an. Wah. 20-an lebih. Dan kemarin setelah mendapatkan kesempatan di Jogja Startup Day dan di Jogja Pitching Competition masuk 5 besar dan akan maju lagi ke Indigo. Semoga mendapatkan support yang lebih baik gitu. Ada nggak sih cara kedepannya Mas di Yogyakarta dan di kota-kota lain gitu? Di bulan ini kebanyakan banyak Mas caranya. Kita kan kemarin dapat buku gratis itu dari seorang penulis. Jadi kita minta kan daripada sekarang kita mikirnya kalau orang-orang di Lenebook ini mikirnya
daripada kita beli mendingan kita minta aja ke penulisnya. Terus kemudian kemarin aku bantu buat mintain ke penulisnya, akhirnya dikasih gitu, dikasih beberapa eksemplar buku. Nah kemudian dari beberapa buku yang dikirimkan dari penulis itu nanti kita sebar ke komunitas, dan komunitas itu mau bikin acara diskusi buku gitu. Wow. Kita kasih bukunya gratis gitu. Nanti mereka diskusi tentang buku. Nah di komunitas itu bulan ini rencananya mau kegiatannya diskusi buku. Tersebut. Di Jogja juga ada? Di Jogja ada. Informasi lebih lengkap bisa didapatkan di Twitter Lenebook @lenebook. Yes. Wow. Ada Facebooknya juga? Ada. Lenebook juga. Senang sekali kalau kita bisa mendapatkan teman dan mendapatkan buku yang mungkin kalau kita kan kadang-kadang mahasiswa ya Mas ya gitu. Kalau mau beli buku kok gimana gitu. Tapi kalau udah beli kok sayang gitu. Lenebook hadir untuk membantu anak muda Indonesia. Nggak cuma anak muda ya Mas ya? Karena kalau umur sebenarnya bisa. Cuman memang kalau anak muda bisa melakukan perubahan, kenapa tidak? Luar biasa sekali. Ada pesan nggak Mas buat para sahabat JDV yang mungkin aku juga mau tuh kayak Lenebook gitu, atau aku juga mau bikin startup, apa sih yang harus aku lakukan? Sebenarnya kalau yang harus kita lakukan buat bikin startup, sebenarnya hal pertama yang harus ada dalam diri kita itu, kita tuh suka nggak sama startup yang mau kita bikin tuh. Kalau kita sendiri nggak suka, ya gimana orang lain gitu kan. Paling nggak kalau nanti orang lain nggak pakai, paling nggak aku sendiri pakai. Gitu. Yang dulu mau apa namanya, yang dulu awal-awal aku kenapa bikin karena aku ya emang pengen pinjam buku sama orang gitu. Akhirnya aku bikin deh. Aku bikin, dan ternyata banyak orang yang mau yang sama juga pengen pinjam buku ya gitu. Itu imbalannya istilahnya gitu. Kalau nggak ada orang lain yang mau pakai, ya paling nggak aku sendiri. Kita sendiri. Jadi yang paling penting adalah suka dulu sama bidangnya, biar mudah untuk mengembangkannya. Karena kalau suka kan semangatnya kan lebih begitu. Daripada nggak suka ya Mas. Apalagi nggak suka aja kadang-kadang masih ini ya. Kalau menghadapi kendala saat bikin startup itu biasa. Banyak kendala Mas, banyak kendala. Salah satunya kendala dana gitu. Namanya juga startup, masih start gitu. Cuman ya bisa kita akalin lah gitu. Pasti ada jalan gitu. Ya nggak perlu takut nanti mesti gimana, pokoknya jalanin aja, nanti pasti ada jalan. Luar biasa. Itulah sahabat JDV. Ada lagi? Sudah. Dan satu lagi. Kenapa saya bikin Lenebook begini? Karena ada sebuah quote dari teman saya gitu, bahwa dia tuh bilang nggak ada orang yang nggak suka baca buku. Semua orang tuh baca buku, suka baca buku. Masalahnya adalah orang-orang itu belum nemuin buku-buku favoritnya. Betul. Dengan Lenebook ini kita bantu orang itu buat nemuin buku favoritnya apa. Nah dari sana sehingga nanti diharapkan budaya membaca itu semakin meningkat. Kan kita tinggal selera ya Mas ya. Selera. Ketika kita sudah bisa menemukan buku favorit kita di Lenebook, kita akan jadi semakin suka untuk membaca. Kita jadi, wah, aku mau baca buku yang lain deh gitu. Dan akhirnya semakin banyak orang yang tahu Lenebook dan ikut membaca. Luar biasa. Ini secara langsung membuat Indonesia cerdas, Mas. Tanpa harus ikut kuis kebangsaan. Luar biasa sekali obrolan saya sore ini dengan Mas Fandi. Tuh kan, saya lupa lagi ya. Terima kasih banyak sahabat JDV yang sudah mengikuti jagongan untuk sore ini. Inilah sekaligus menutup jagongan di bulan Januari. Ini bukan sih? Ada satu lagi ya? Kita lihat nanti. Terima kasih banyak untuk sahabat JDV yang sudah mengikuti jagongan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan narasumber yang sama kerennya dan pastinya inspiratif. Saya Denda Manda, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.